sekalian, alhamdulillah kali ini kita melaksanakan sholat berjamaah sesuai yang ini baru salah pesan. Orang yang selalu dekat dengan Allah yang selalu dilakukan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Saya mengajak anak kalau bayangkan setiap membaca Al-Quran betul-betul sudah harus dengan penghayatan. Bagaimana menguji bahwa kita membaca Al-Quran dengan penghayatan itu berarti ada getaran hati. Nanti suatu ketika anak-anak sekarang sudah memahami apa yang dibaca, maka itu pasti akan menangis dengan sendiri kalau tahu hakikat apa yang dibaca. Nah, itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya salah satu cirinya orang yang dekat kepada Allah adalah apabila dia membaca Al-Quran, maka itu pasti zadatul imanah, bertambah keimanan. Jadi sekarang mulai dari sekarang itu bahwa Al-Quran itu tugas kita, tanggung jawab dan kewajiban kita. Yang pertama itu adalah membacanya, yang kedua memahaminya, dan yang ketiga nanti adalah mengamalkan. Kalau ini tidak dilakukan, ini tidak ada jalan, kita tidak mendapatkan ketenangan. Ketenangan hidup itu kan bukan di pantai. Kadang ada orang mungkin karena dia mencari ketenangan hidup rekreasi di pantai. Ternyata itu pun waktu berhasil selesai rekreasi belum tentu tenang hidup. Nah, yang tenang hidupnya itu sebenarnya ternyata kebahagiaan dan ketenangan hidup itu di hati. Nah, sama yang saya sampaikan. Nah, saya yakin anak-anak sekalian ini bisa tenang hidupnya walaupun dengan kondisi kita seperti ini. Karena apa? Ketenangan hati itu bukan persoalan gedung yang bertingkat, bukan persoalan gedung-gedung yang mengkilat itu, bukan. Tapi ketenangan itu ada di hati. Setiap kita menjawab apa yang kita lakukan dan kita mengatakan bahwa ini semua adalah dari, maka itu pasti akan mendatangkan ketenangan. Nah, melalui bacaan Al-Quran itulah hati kita akan selalu tenang. Setiap membaca Al-Quran zadatul imanah, akan bertambah. Yang kedua, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kita sudah mulai dikenal orang. Coba diajak mengaji ke kota. Tadi dikasih makan enak kan, kalau mengaji mau makan enak. Tetapi bukan itu. Kalaupun dikasih kembali alhamdulillah, tapi kalau tidak, setiap mau dipanggil pergi ngaji, pasang niat baik-baik. Pasang niat. Nama malu niat. Bahwa kita ini melakukan ibadah. Nah, dikatakan oleh Rasulullah adalah afdalul ibadah qiraatul Quran. Seabdal-abdalnya ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Kalau pernah pergi seperti itu sudah langsung ada kebaikan untuk kehidupan dunia dan insya Allah ada kebaikan untuk kehidupan. Tapi perbaiki niatnya. Saya tadi ngobrol dengan Pak Ustaz Ali, kalau niat kita salah, ada amalan-amalan akhirat yang kita lakukan, tapi kalau niatnya salah, niatnya cacat, menjadi amalan dunia. Sedekah. Orang kalau ada yang sedekah itu amalan akhirat. Orang puasa itu amalan akhirat. Tapi kalau ada orang puasa, ada orang sedekah, karena mau dilihat tetangganya, mau dilihat sobatnya, itu namanya dunia. Niatnya rusak, maka amalan itu menjadi amalan dunia. Tapi ada amalan-amalan dunia, tapi karena niatnya baik menjadi amalan akhirat. Nah, coba ini. Nah, karena itu anak-anak sekalian, setiap kita melakukan sesuatu niat yang baik, rasanya yang baik, bahwa ini adalah untuk ibadah. Nah, kemudian kemanfaatannya, man qara'a harfan min Quran, kata Rasul, fal hasanatuhu. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka itu sama dengan satu kebajikan. Itu luar biasa, satu kebajikan. Alif lam, kalau kita membaca alif lam itu
Alifnya bukan dihitung satu, ya alif lam mim itu, tapi alif harfan, lam harfan, mim harfan. Jadi sekali kita ucapkan alif lam itu sudah tiga kebanyakan. Lalu Rasulullah katakan fal hasanatu asyru amsalihha, satu huruf itu dikali 10 kali lipat. Jadi bisa ucapkan satu huruf satu kebajikan di 10, berarti satu saja huruf 10 kali lipat. Nah, ini 2 juta di berapa hurufnya? Itu banyak. Nah, coba. Nah itu makanya kepada sekalian yang kita makan misalnya terbanyak baca Quran, apalagi dengan bantuan. Nah kemudian jalan keselamatan itu adalah perbanyak selawat. Makanya jadikanlah kompleks kita ini sebagai lautan selawat. Kita sering berselawat. Kita sebutkan Allah. Banyak macam selawat. Ada selawat yang merupakan doa, ada yang pelindung, ada yang apa dan seterusnya. Nah kalau selawat itu sudah hafal kan? Sudah. Belum? Nah itu coba baca. Selawat asli sudah hafal. Oh belum? Nah, nanti dia ada yang hafal. Selawat asli. Nah itu saya baca salah satu hikmahnya itu adalah menaklukkan orang. Wal, kalau ada yang datang marah-marah nggak usah dilawan marah, bacakan selawat tasbih. Nanti sendiri. Nah itu, tapi diyakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfidil zalimin bid-dhalimin wa akhrijna min bainihim sabirin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu keunggulannya kita di pondok. Salah satu itu karena kaya dengan selawat. Dan hampir semua selawat yang diarahkan oleh para ulama itu Nabi itu punya makna, punya unsur. Ada kalau mau jagoan tapi jangan mau jadi jagoan. Beda itu jagoan dengan orang jago ya. Kalau orang jagoan itu tidak mau dikasih selalu mau jago. Kita mau jadi jago. Jago itu bagaimana? Kita pandai, kita pintar tapi tidak perlu menunjukkan diri. Nah, karena itulah kita kaya dengan selawat. Nanti insya Allah kita akan selalu. Nah kemudian ini kan ada bendera hidup kita di sini ya, bendera itu. Nah, itu memang walaupun pesantren hampir semua juga pesantren ya, dasarnya kuat. Karena banyak juga pesantren sekarang yang niatnya karena kurang bagus ya, malah ada yang ikut. Ada pondok pesantren yang justru kayaknya di penjara karena salahnya. Nah, anak-anakku saya mau ajak tentang saya yakinkan bahwa kita mondok di pondok-pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama, insya Allah kita akan selamat. Kita akan menjadi santrinya Ki Hasyim Asy'ari. Kemudian jangan kita pernah khawatir pondok-pondok Nahdlatul Ulama jangan takut kelaparan, karena Kiai Ridwan yang menemukan itu gambar Nahdlatul Ulama itu bukan dikarang, itu bukan disorotkan, namanya Kiai Ridwan. Apa dia ucapkan? Jangan takut tidak makan kalau ngurus. Kalau ada yang kelaparan ngurus itu, nanti komplain saya kalau masih hidup, kalau saya sudah mati datang tadi saya di makam saya. Nah tugas kita apa? Ya anak-anak sekalian di pondok-pondok ini tugasnya belajar, kuat belajar. Sudah saya sampaikan bahwa orang yang akan maju di masa akan datang itu adalah yang punya ilmu. Nah itu apa saja. Dan insya Allah anak-anak santri kita tidak hanya belajar agama, juga nanti bisa akan belajar teknologi itu, tapi
sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Karena itu ya anak-anak sekalian, sekali lagi sempatkan waktu selama mondok, ingat tugas kita adalah belajar, mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sehari kita, melalui zikir-zikir kita, melalui wirid kita yang diajarkan yang merupakan ciri khusus yang disampaikan oleh Pak Ali. Itulah pedoman kita, itulah panduan kita. Nah, dan itu yang selalu saya sampaikan, selalu sebelum tidur itu niatkan bahwa ini saya akan lakukan, mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi saya dan juga mendatangkan manfaat untuk orang lain. Kenapa? Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat terhadap sesamanya manusia. Salah satu wujudnya ya ini ya tadi. Ada orang mengatakan kita diundang lagi, itu namanya bermanfaat, kita dibutuhkan oleh masyarakat, dan itulah yang akan mendatangkan keberkahan. Saya kira mungkin itu anak-anak sekalian, saya mudah-mudahan ingat guru dan para pengasuh kita selalu berdoa, nanti anak-anakku kalian semua harus lebih baik daripada guru, harus lebih baik daripada pengasuh. Doa Bapak Ibu guru, para pengasuh kita, anak-anakku sekalian harus lebih pintar, harus lebih cerdas dari apa yang dimiliki oleh guru-guru kita sekarang. Karena apa? Tantangannya besar. Jadi tugas guru-guru kita itu hanya untuk memberikan pengantar kepada anak-anakku, tapi untuk memperluaskan yang ilmu harus tekun, harus belajar, harus selalu tawadu dalam belajar. Kalau itu dimiliki yang dilakukan, insya Allah kira itu ya saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tambah? Ada tambah yang dari Bang? Siapa yang sedang? Tapi dulu di sana pernah ya?